Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Apa yang tak dapat dah? Istananya tu lantainya kacau. Anak kunci toiletnya tu omeh. Oh dinding-dinding selalu jadi baca pula lah. Menghadap sama Allah, merasa merasa cukup. Apa kata Nabi Sulaiman? Ya Rabbi, tolong izinkan ambo memberikan makhluk engkau rezeki ya Allah. 1 tahun jadilah, supaya harta saya ini habis ya Allah. Merasa. Kata Allah, hei Sulaiman, anta la tastati', kamu tidak akan sanggup. Tidak akan sanggup. Berapa kayamu tidak cukup. Ini kita ambil satu ayat dari firman Allah surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika allazina ishtaraw dhalalata bil huda wa ma rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Jadi dalam ayat itu Allah memberi kita modal. Modal yang diberikan Allah Ta'ala itu pertama modal insani, modal kemanusiaan. Manusia itu punya fitrah. Fitrahnya adalah at-tawadu, rendah hati, atau boleh disebut rendah diri. Tapi yang lebih baik adalah rendah hati, bukan rendah diri. Jadi modal yang diberikan Allah itu namanya modal insani, modal kemanusiaan. Bahwa manusia itu mengaku bahwa dirinya adalah makhluk biasa. Sementara yang luar biasa adalah khalik, makhluk yang disebut dengan manusia. Khalik sebut dengan yang menciptakan manusia. Jadi manusia itu sudah percaya adanya yang menciptakan dia. Kalau bahasa awak itu disebut dengan Allah. Kalau dalam ilmu tauhid disebut dengan zat, sifat dan perbuatan. Maka Allah itu adalah zat. Manusia telah percaya dari awal bahwa Allah itu ada. Yang kedua, manusia diberikan keyakinan bahwa Allah adalah menciptakan manusia, Allah memberikan makan manusia, Allah yang memelihara manusia, Allah yang segala-galanya, dan akan kepada Allah kembali. Itu sifat kemanusiaan. Cuma perjalanan waktu manusia itu lupa. Baik lupa terhadap diri atau lupa terhadap Allah. Baik lupa terhadap diri atau lupa terhadap Allah. Mana contoh lupa terhadap diri? Kalau ia sadar bahwa dirinya adalah manusia, maka sifat kemanusiaannya adalah dijalani dalam hidup. Tawadu, sopan, santun, ikhlas, tawakal, tasyakur, qanaah, ridho, dan lain-lain. Tapi manusia itu tidak sadar dari dirinya, lupa pada sifat insannya, maka ditukarlah dengan sifat yang salah, yang sesat. Apa Ustaz? Sombong, angku, congkak, iriati, dengki, fitnah, adu domba, dan sebagainya. Itu bukan sifat insani, manusia, tapi sifat hayawani atau sifat binatang. Akolah yang kini menjadi perubahan dalam manusia. Yang kedua,
Kalau manusia itu sadar bahwa ia ciptaan Allah, manusia yang sadar pasti beribadat kepada Allah. Pasti beribadat kepada Allah. Takkan ku jadikan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk ibadah. Tapi manusia tidak ibadat, lupa terhadap Allah yang mengawasinya. Siapa yang wajib disembah? Siapa yang wajib diibadati? Tengok dalam ilmu tauhid tu, la ma'bud bihaqqilla illallah. Tak ada yang patut diibadahi atau disembah melainkan Allah. Makanya ada ungkapan orang kini, orang semayang musajid. Semayanglah kamu musajid sebelum awak disemayangkan di orang di musajid. Coba kamu tanya sama orang tua awak kau tadi, di sekitar musajid awak kau bara kakak yang ada yang tak masuk perumnas. Allah biasa ratui ustaz, biasa ratui. Wah, anggap aja lah 80, 20 kakak tu mungkin tak ke ladang, tak ke parak, tak ke mat, tak ke mat. Anggap 80. Begitu seruan Allah datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemana awak? Kamu saji indah. Kadang di rumah aja, di rumah pun taklah semayang. Di masjid tidak semayang, di rumah tidak semayang. Kalau di masjid tidak semayang, di rumah tidak semayang, apa nama awak? Coba, buatlah nama awak. Tak usah orang membuat nama awak, awak buat nama awak. Siapa namanya awak? Coba, jadi sifat insani, sifat kemanusiaan itu bertukar dengan sifat yang lain. Kalau mengerti awak bahawa awak adalah ciptaan Allah, Allah yang patut diibadahi, sadar awak dan ibadat awak kepada Allah. Cumalah. Kini kenapa negara awak angin. Rezeki jauh. Karena limpahan rahmat itu tidak datang. Kenapa tidak datang? Balimo berumah sarumah, berdua semayang 3 indah. Bertujuh berumah, berdua semayang 5 indah. Berompek serumah, haram surangnya semayang. Coba. Jadi sifat manusia itu, Pak. Sifat manusia itu apa? Sifat manusia ta'abbud ilallah, ibadat kepada Allah. Tapi tidak ada, Pak. Hanya seketik yang mau beribadat itu, berarti hilang sifat kemanusiaannya. Hilang. Apa nanti tidak bisa kini? Oh, awak tidak pandai semayang, yuk beraja semayang. Oh, awak kini tidak pandai baca Quran, yuk beraja baca Al-Quran. Boleh. Awak tidak pandai solat jenazah, yuk beraja awak solat jenazah. Besok ketua pemuda remaja, buat besok lain waktu, buat pula awak wirid besok adalah penyelenggaraan jenazah. Membuat kain kapan, baca roh mengapani orang mati. Amali kain kapan, buat praktek sehingga ayah yang meninggal, amak yang meninggal, abang meninggal, kakak wak meninggal, bini wak meninggal, anak wak meninggal, tak perlu menangi-nangi mencari orang. Awak yang wajib ngarajuan. Boleh. Mohon maaf ambo sama ayah pemuda remaja. Kan ada kawan-kawan kita kuliah jurusan syariah, muamalat. Mati amaknya tak pandai memandikan, mati amak ayahnya tak pandai membuat kain kapan. Akan lucu tau. Akulah pemuda remaja membuat acara macam itu supaya awak berilmu. Sekali lah sebulannya. Sekali sebulan menuntut ilmu. Coba menuntut ilmu itu bapak ibu pemuda remaja itu adalah wajib. Mana yang lebih wajib solat dengan menuntut ilmu, Ustaz? Lebih wajib menuntut ilmu dari solat. Tidak sah solat kalau tidak punya ilmu. Tidak sah solat kalau tidak punya ilmu. Maka solat diawali dengan ilmu. Ilmu apa? Istinja, bersuci namanya. Ilmu apa lagi? Ilmu berwudu.
Kalau tidak pandai berwudu, tidak sah solat. Orang yang tidak berwudu, solat haram hukumnya. Atau ia ingin solat, tapi belum masuk waktu, tapi dia solat, haram hukumnya, tidak sah solat di luar waktu. Atau itu ilmu. Kalau ada pemuda, ada ketua, ada pengurus membawa awak ramai-ramai, baca caranya berilmu awak, mengerti awak. Oh apa lagi? Awak tak pandai cara tayamum atau tayamam. Boleh dibaca tayamam, boleh tayamum. Awak tak pandai, beraja awak besok awak wirid adalah praktek tayamum. Sekaligus ada awak orang rantau jauh kampung halaman, solat jamak, solat qasar. Belajar. Kau pergi wisata ke mana-mana, waktu solat masuk, tak solat, tidak. Cuba berjalan bisa, solat tak bisa. Itu perlunya ilmu, Pak. Makanya sifat kemanusiaan itu, sifat insan itu, manusia itu ada sifat yang merasa kurang dari segala-galanya. Kurang dari ilmu. Ambo ama ayah rekan-rekan pemuda remaja, ambo kan sekolah dulu di Bukit Tinggi. Masuk Tanjung Alam tu pasti sampai angket namanya. Buya-buya ambo dulu tanya tu buya kau agak buya doyong, ambo dapat ilmu doyong. Cuba. Inyo yang mengolah kitab, inyo yang meraja kitab, inyo menuju awak, inyo mengecendak baik ilmu doyong. Begitu tawaduk, itulah sifat kemanusiaannya. Tawaduk, rendah hati. Padahal ia mengetahui, padahal ia mengajar awak dan dapat ilmu doyong. Begitu hebatnya. Awak kini diajar, dia orang ditunjuk, orang melawan lah. Lawan lah. Suruh tayamum tak pandai, suruh solat jamak tak pandai, suruh jalan qasar tak pandai, hanya melawan lah. Bapak ibu pemuda remaja, ambo sambil ikut pak. Ambo kan adalah sekali-kali pergi umrah. Dalam pesawat, kata kru pesawat, bapak ibu jemaah umrah, bahwa waktu solat zuhur telah masuk, silakan mengambil tayamum dan tidak dibenarkan pakai wudu di dalam pesawat karena membahayakan. Yang mengerti, yang berilmu dengan tayamum, mama ayah, you tayamum. Yo solat. Yang tidak mengerti ngango-ngango. Coba, mana yang wajib solat atau umrah? Mana yang wajib haji atau solat? Haji bisa, tapi solat tayamum tak pandai. Jamak tak pandai, qasar tak pandai. Pergi umrah pandai, tawaf okey, sa'i okey. Tapi solat dalam pesawat untuk tayamum tak pandai. Awak haji, awak umrah tapi tak solat. Okey, makasih. Sengaja mau maduk sikonya siko tak apa-apa orang dah kan. Jadi ayah-ayah pemuda kau ingin tengok wajah mau pindah je siko ya. Macam itu Pak, ilmu. Kalau nengok HP kau sama ayah, tak perlu berajar. Tokan-tokan aja, tokan-tokannya timbul. Tokan-tokannya timbul. Aku jadi seorang je lah. Coba. Tapi dengan ilmu, sifatnya manusia merasa kurang dengan ilmu, kurang dengan ibadah. Merasa manusia itu kurang ibadah, maka beribadah. Lakukan solat, lakukan tahajud, lakukan duha, lakukan zikir, lakukan puasa sunat, lakukan baca Al-Quran, dan lain-lain. Karena merasa kurang, tidak merasa cukup. Yang merasa cukup dulu mak ayah, pemuda remaja, itu ada seorang nabi yang disebut dengan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Merasa cukup dengan kekayaannya. Apa yang tak dapat? Istananya tu lantainya kacau. Anak kunci toiletnya tu omeh. Anak kunci gemboknya tu omeh.
Oh dinding-dinding selalu jadi baca pula lah. Menghadap sama Allah, merasa merasa cukup. Apa kata Nabi Sulaiman? Ya Rabbi, tolong izinkan ambo memberikan makhluk engkau rezeki ya Allah. 1 tahun jadilah, supaya harta saya ini habis ya Allah. Merasa. Kata Allah, hei Sulaiman, anta la tastati', kamu tidak akan sanggup. Tidak akan sanggup. Berapa kayamu, tidak cukup. Tolonglah ya Allah, kalau tidak bisa 1 tahun, 1 bulan jadilah. Kena merasa. Kata Allah, ya Sulaiman, kamu tidak akan sanggup. Kekayaan kamu itu tidak seberapa. Tolonglah ya Allah, kalau tidak sebulan, 1 minggu jadilah. Bermohon Nabi Sulaiman. Sulaiman tidak sanggup. Jadi gimana harta saya yang banyak ni ya Allah? Tidak akan sanggup, percayalah. Saya sanggup ya Allah, tak bisa. 1 hari jadilah ya Allah. Kau mengerengkang jawab Sulaiman, jadi buktikanlah. Disiapkan seluruhnya harta untuk memberikan makhluk Allah 1 hari. Tiba jam 00 menghadap Nabi Sulaiman kepada Allah. Ya Rabbi, jam berapa harus saya beri rezeki semua makhluk engkau ni ya Allah? Jam 3 subuh. Makanya mak ayah kalau berjalan jam 2 boleh malam, jam 1 malam, jam 2 malam sunyi tu. Sunyi, menakutkan. Tapi mulai jam 3, mulailah ayam berkokok. Mulailah sesuatu ada bunyi-bunyi. Itu tandanya Allah telah menebarkan rezeki untuk makhluknya. Berangkat dibawa harta banyak-banyak ke pinggir pantai. Kata Allah, hei Sulaiman, makhluk yang pertama saya berikan rezeki makhluk saya, hei Sulaiman, ikan yang berada di laut. Ikan apa ya Allah? Nun. Dibawalah ke pinggir laut. Tiba pinggir laut dipanggil ikan nun. Tal sini. Jagi rezeki. Bayi makan. Mengangu ikan. Kata Nabi Sulaiman, lah, pailah, anglah dapat, pailah. Kata ikan, ya Nabi, Allah tidak pernah menyuruh saya berangkat sebelum saya kenyang. Alun kenyang lah, alun. Ngangu. Habis. Dia gitu, pailah. Belum. Habis semua hartanya Nabi Sulaiman itu. Nabi yang paling kaya adalah Nabi Sulaiman. Habis semua hartanya Bapak dan Ibu untuk 1 ekor ikan. Belum cukup. Seperti apa kayanya Allah itu? Coba. Sebanyak ni makhluk Allah. Apa yang besar? Apa yang sedang? Apa yang paling kecil? Apa yang tak tampak? Tak pernah Allah sedikit pun kekurangan dari sifat kekayaannya. Jadi bapak dan ibu jangan merasa awak lelah pandai melobi, kau nak diden, kau nak diden, kau nak diambo, kau nak diambo. Indah dofa, indah. Itulah pemuda remaja awak ni. Tak sama ahlinya diberikan Allah. Ada yang ahli tulis menulis, ada yang ahli mikrofon, ada yang ahli sebut dengan merangkai bunga, ada yang ahli bikin kue, ada yang ahli yang bertanggung-tanggung tadi, ahli makan kue sejak tadi mengunyah coba. Tahu saya orangnya. Itu ahlinya biarlah kunyah lah apa. Apa untuk apa guna dibuat kunyah kan? Itulah. Tapi merasa bahwa diri kita ini sempurna itu sebuah kesalahan. Karena manusia diciptakan Allah serba kekurangan. Bukan serba kecukupan. Apalagi sifat kemanusiaan itu Ustaz? Sabar. Ini pemuda remaja, sabarlah awak bawa pemuda. Berapa banyaknya pemuda awak di desa awak, kau coba berapa banyaknya? Tiap rumah punya pemuda, tiap rumah punya pemudi. Kau datang hanya 25 orang. Kau datang hanya 30 orang. Ditambah dia orang tua awak berlima, 35. Sabar awak. Perjuangan bukan hanya 1 tahun untuk dapat kemerdekaan Indonesia. Selama 3 hari. Lama berjuang. Jadi pemuda-pemuda awak kau buat berjuang. Apalagi kau di akhir tahun umat Islam. Tahun hijrah.
tinggal 2 hari lagi, Jumat, Sabtu, hari Minggu 1 Muharram. Hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Kenapa orang istilahnya Masehi pergintan Desember ke Januari, Allah heboh malam-malam macam ni kok. Kenapa tahun hijrah anak-anak aja? Cuma orang nak zikir bersama, orang tabligh akbar bersama, orang doa bersama, orang muhasabah bersama. Ingin pemuda remaja membuat macam itu, kamu yakin apa? Ingin pemuda remaja awak membuat ingin seperti itu. Tapi kawan-kawan tak ada banyak, kau datangnya tu ibu hatinya. Yalah buat surat, lah memanggil orang, buat inyak, buat ikau, undang inyak, undang ikau. Datang sebanyak kau tu malunya. Seharusnya situlah letaknya manusia yang disebut dengan buka pintu kesadaran. Sadar atau tidak? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Saro yasiru siroan, sadarlah awak, insaflah awak, taubatlah awak mak dan bapa pemuda remaja. Coba kalau sempat kita zamannya Rasulullah seperti ini digilas habis oleh Abu Lahab dan Abu Jahil, Pak. Coba digilas habis. Kenapa? Karena tahun ke tahun iman makin loyo, mungkin makin kuat. Makanya sahabat Nabi, coba ada 18 orang yang perkasa, umurnya mulai dari 15 tahun. Satu bawa bendera, satu bawa tombak, satu adalah memangsakan masuk dalam barisan perang. Jihad adalah satu-satunya cita-cita mereka. Awak apa cita-cita awak? Baca ronyo kawan-kawan bisa kamu saji sekali sebulan jadilah. Baca ronyo. Itu perjuangan yang bukan main itu. Kau pemuda remaja awak yang hadir kau, Masya Allah. Kamu sangat besar hati yang bisa hadir kau. Mudah-mudahan pemuda remaja yang datang kau dimasukkan Allah Ta'ala dalam sarugonya Allah. Amin. Payah Pak, payah. Kau pemuda remaja awak. Beda, memang beda ni disebut dengan kemampuannya. Tapi mereka mau Pak. Ini modal jadi ayah hamba orang tua kami. Binalah pemuda remaja awak ikau. Bangga awak Pak. Bangga awak. Di saat orang lain mabuk dengan narkoba, mabuk dengan morfin, mabuk dengan heroin, mabuk dengan lem cap kambing, macam-macam Pak. Apalagi dengan ikau lah gilo deh ikau. Pemuda awak mau datang. Coba. Itu kan sebuah kebanggaan bagi awak. Tak tahu awak ayah, mohon maaf kau ayah hamba. Mungkin tak anak kocik pemuda remaja nak belakang tu besok yang memikul awak ke kuburan. Intainya besok nak memandikan awak, intainya besok membaca solawat untuk awak. Tak joleh dah awak dapat. Ini akhir tahun memasuki tahun baru. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan merubah nasib awak kalau awak sendiri tidak ada niat untuk berubah. Pemuda boleh gaya Raiman silakan, mau gaya Jinggo silakan, mau gaya Barat silakan, tapi hatinya adalah hati Mekah, sujud di hadapan Allah. Itu yang hebat. Itu yang hebat. Sabar awak. Sifat manusia adalah sabar. Diuji keimanan awak, diuji amal ibadat awak, diuji kemampuan awak. Sabar awak. Siapa yang sabar Ustaz? Yang paling sabar Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Coba. Menikah lama, nak dapat dapat anak disembili. Cuma kawan 3 tahun menikah, nak dapat anak corainya lepas. Nabi Ibrahim 85 tahun baru dapat buah hati belian jantung. Tak jenis corai dah Pak. Cuma diuji. Kemudian Bapak dan Ibu pemuda remaja yang terhormat, sifat manusia itu gimana Ustaz? Tasyakur.
Banyak bersyukur kehadiran Allah. Dunia yang semakin ganas, rumah tangga yang semakin panas, kehidupan yang sangat susah dicari ekonomi, tapi awak masih dapat macam iko. Ibadat awak tenang, ke masjid awak aman, baca Al-Quran awak aman, cari kehidupan awak aman. Cuba tengok negara lain bapak dan ibu, kawan-kawan awak negara yang seagama dengan awak atau tidak seagama dengan awak, loloknya di mana, nanti makannya apa, nanti minumnya apa, coba. Mati dalam kekeringan, yang dimakan tak ada, yang diminum tak ada, yang menolong tak ada. Awak coba melimpah dan dimakan, air masih mengalir yang jernih, yang dingin, yang sejuk, yang putihnya jernih, bukan main. Jadi sifat manusia itu tasyakur, banyak bersyukur kehadirat Allah. Pemuda bila bersyukur atas rahmat Allah yang maha kuasa, ini adalah atas rahmat Allah yang maha kuasa. Karena sampai hari ini sifat tawaduk, sifat merasa kurang, sifat merasa sosial, sifat merasa ridho dan lain-lain masih kita miliki. Bersyukurlah kehadirat Allah. Terakhir pesan ambo kepada pemuda remaja, kalau ingin sukses masa depannya, ingin sukses masa yang akan datangnya, konsep apa Ustaz? Karena kita pemuda remaja adalah anak dari orang tua. Buatlah ayah orang ayah awak, ama orang ama awak, atu orang atu awak, nenek orang nenek awak. Kalau ingin hidup ridho Allah kepada awak, ridallahu fi ridal walidain, keriduan Allah terletak dari keriduan orang tua. Buatlah orang tua awak. Bak kecil orang Melayu, kalau pandai bakain panjang, lebih lomak pada bakain sarung. Kalau pandai ba amak somang, lebih sayang pada amak kandung. Di majelah wa idwi, hormat sama orang tua, insyaallah sukses. Pemuda siapapun, remaja manapun, mahasiswa manapun, hormat sama orang tua. Siapapun orang tua itu dihormati, insyaallah hidupnya akan sukses, cita-cita tercapai. Demikian Bapak Ibu, tak terlalu lama kita berwirid, hanya setengah jam, karena 1 jam saya sudah duduk menunggu tadi Pak. Jadi ambo diundang jam 8, alhamdulillah jam 8 kurang 1 minit lah tiba ambo. Terima kasih Tuhan ya. Dan demikian dan terima kasih. Mudah-mudahan orang-orang tua kami selalu membimbing kita pemuda remaja selalu sukses atau selalu istiqamah untuk menjalankan kebaikan di dalam agama, dalam bermasyarakat dan sosial kita bersama. Lebih dan kurang izin dan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.